Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan pagi hari ini? Doa dan harapan saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena Ia sangat baik buat kita. Dia selalu memberikan berkat-berkat rezeki, kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Dan itu sebabnya kita punya alasan yang kuat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan satu topik yang tentunya sangat penting, menarik, kontekstual, dan relevan bagi kita semua, serta akan memberikan semangat, motivasi, inspirasi bagi kita semua sebagai orang beragama, sebagai orang beriman, supaya kita terus bertumbuh dalam pengenalan dan pemahaman akan rencana Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan topik saya pada kesempatan ini adalah langkah-langkah doa yang dijawab oleh Tuhan. Langkah-langkah doa yang dijawab oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu semua orang beragama, semua orang beriman, bahkan ateis serta aliran-aliran kepercayaan punya ritual yang disebut dengan doa. Dan masing-masing berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, kepada satu pribadi yang dianggap berkuasa, yang dianggap mampu untuk menolong, untuk memberikan pertolongan, untuk menjawab doa-doa dan pergumulan-pergumulan dari setiap orang pada masa kini dalam doa-doa yang dinaikkan. Dan pada kesempatan ini, langkah-langkah doa yang dijawab oleh Tuhan, ini saya bahas dalam perspektif iman Kristen. Dan tentu kita semua berharap dan menginginkan atau menghendaki supaya Tuhan Allah kita menjawab doa-doa yang kita naikkan, yang kita panjatkan, yang kita pohonkan, yang kita serukan kepada Dia. Dan tentu ada langkah-langkah yang bisa kita tempuh, yang bisa kita ikuti bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Langkah yang pertama adalah berdoa dengan iman. Sekali lagi, langkah yang pertama supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, yaitu berdoalah dengan iman. Dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata begini, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Ini langkah pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus berdoa dengan iman. Iman kepada Allah yang hidup, iman kepada Allah yang berkuasa, yang berdaulat, yang berotoritas dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita percaya, beriman secara penuh kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus, percayalah bahwa apa saja yang kita minta, apa saja yang kita doakan, apa saja yang kita mohonkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Dia pasti akan mengabulkannya bagi kita. Karena itu pastikan Bapak Ibu Saudara bahwa doa-doa yang dinaikkan bukan berdasarkan kekuatan manusia, bukan berdasarkan hikmat manusia, tetapi berdasarkan iman kepada Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup untuk menjawab doa-doa kita. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, kalau kita bawa kepada Tuhan dalam iman yang sungguh, iman yang total, maka kita akan mengalami jawaban-jawaban dari Tuhan atas doa-doa dan permohonan kita. Itu langkah pertama, yaitu berdoalah dengan iman. Kemudian langkah yang kedua, yang harus juga kita lakukan supaya doa kita dijawab ialah berdoalah menurut kehendak Allah, atau berdoalah sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14, firman Tuhan mengatakan demikian kepada kita Bapak Ibu Saudara.
1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa memaksa Allah untuk mengikuti keinginan kita. Kita tidak bisa memaksa Allah, kita tidak bisa menyuap Allah supaya Allah mengikuti maunya kita, keinginan kita. Tetapi kitalah sebagai ciptaan, sebagai manusia, sebagai orang beriman, pada saat kita menghampiri Allah dalam doa kita, maka kita harus menghampirinya dengan kerendahan hati dan melakukan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu seturut, sesuai, selaras dengan kehendak Allah. Dan ketika kita melakukan itu sesuai dengan kehendak Allah, maka percayalah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Makanya penulis surat Yohanes mengatakan bahwa inilah keberanian kepercayaan kita, yaitu bahwa Allah mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Kalau kita minta supaya Tuhan menyembuhkan penyakit kita dan permintaan kita itu sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah berkarya, Allah akan bekerja dengan cara yang ajaib untuk menyembuhkan penyakit kita. Tetapi kalau kita meminta supaya Tuhan menyembuhkan penyakit kita, tapi ada motif, ada keinginan yang tidak sesuai, maka Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Karena itu pastikan Bapak Ibu Saudara, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka biarlah sesuatu itu yang kita minta kepada Tuhan sesuai, selaras, seturut dengan kehendak Allah. Itu langkah yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kemudian langkah yang ketiga, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Langkah yang pertama, berdoalah dengan iman. Langkah yang kedua, berdoalah menurut kehendak Allah. Dan langkah yang ketiga ialah berdoalah dengan benar. Berdoalah dengan benar. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Yakobus pasal 5. Ya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Langkah yang ketiga supaya doa kita dijawab oleh Allah ialah berdoalah dengan benar. Nah Bapak Ibu Saudara, penulis surat Yakobus mengatakan bahwa kalau kita punya suatu penghalang, dalam hal ini dosa, yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka kita harus membereskan terlebih dahulu dosa kita. Mengaku kita punya kesalahan, mengaku kita punya pelanggaran, mengaku kita punya kejahatan, mengaku kita punya dosa yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Kita harus jujur mengakui itu di hadapan Tuhan. Dan pada saat kita jujur mengakui hal itu di hadapan Allah, maka kita mengalami pembenaran. Dosa kita diampuni, pelanggaran kita diampuni, kesalahan kita diampuni, dimaafkan oleh Tuhan. Dan pada saat Allah mengampuni, memaafkan dosa-dosa pelanggaran dan kejahatan kita, maka kita menjadi orang yang benar. Dan pada saat kita menjadi orang benar yang dibenarkan oleh Allah, maka pada saat itu ketika kita berdoa, maka doa yang lahir dari iman dan dari kehidupan yang telah dibenarkan oleh Allah, maka doa kita pasti dijawab, pasti dikabulkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dikatakan oleh Yakobus, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat powerful, sangat dahsyat, sangat besar berkatnya, sangat besar manfaatnya, sangat besar untungnya, sangat besar mujizat Tuhan terjadi
dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, pastikan hidup kita sudah benar, hidup kita sudah beres, hidup kita sudah mengalami pengampunan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, langkah yang keempat, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Langkah yang keempat yaitu dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-8. Langkah yang keempat, berdoalah dengan jujur. Supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, maka kita harus jujur dalam doa-doa kita. Jangan pakai doa untuk memanipulasi Allah. Allah tidak mau. Allah tidak kehendaki. Allah tidak inginkan ada motivasi yang tidak lurus, motivasi yang tidak beres dalam doa-doa kita. Itu sebabnya Amsal pasal 15 ayat yang ke-8. Ya, saya akan bacakan buat kita. Amsal 15 ayat yang ke-8. Ya, ini langkah yang keempat Bapak Ibu Saudara. Amsal 15 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk hidup jujur. Jujur kepada Tuhan, jujur juga kepada sesama kita. Dan pada saat kita menjalankan hidup yang jujur, yang berintegritas, yang sesuai dengan firman Allah, kita taat melakukan firman Allah dalam hidup kita, maka dikatakan doa-doa kita dikenan atau mendapatkan perkenanan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita mendapatkan perkenanan Allah dalam kehidupan kita, maka Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar untuk jujur dalam hidup kita, jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan sesama, sehingga tidak ada yang menghalangi dalam Allah menjawab doa-doa kita. Kemudian langkah yang terakhir untuk doa kita dijawab oleh Tuhan. Langkah yang pertama, berdoalah dengan iman. Langkah yang kedua, berdoalah menurut atau sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, berdoalah dengan benar. Dan yang keempat, langkah yang keempat, berdoalah dengan jujur. Dan langkah yang kelima, berdoalah dengan setia. Berdoalah dengan setia. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang pada saat kita berdoa, karena doa-doa kita sudah lama kita doakan, tetapi tidak ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan, akhirnya kita mulai tidak lagi setia berdoa, tidak lagi menaikkan permohonan kepada Tuhan dengan setia, dan akhirnya kita berhenti berdoa. Maka kita tidak akan mengalami jawaban doa. Karena itu, langkah yang kelima ini sangat penting, yaitu berdoalah dengan setia. Mazmur 145. Ya, Mazmur 145 berkata demikian Bapak Ibu Saudara, 145, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, setialah. Kalau 5 langkah ini kita lakukan, kita pastikan itu kita jalankan dengan konsisten, jalankan dengan setia. Percayalah, Tuhan pasti menjawab doa kita. Makanya penulis Amsal katakan, penulis Mazmur katakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Allah dekat. Pada saat kita berdoa, Allah dekat. Makanya ada pujian, Allah itu hanya sejauh doa. Jadi doa mendekatkan kita kepada Allah, doa mendekatkan Allah kepada kita. Karena itu berdoalah, berserulah kepada Tuhan. Dan orang yang setia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doanya. Kiranya 5 langkah ini Bapak Ibu Saudara boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari pastikan kita melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kalau kita mau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Kiranya boleh bermanfaat, berguna bagi kita semua. Dan sampai bertemu dalam video selanjutnya.
Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.